3, 2, 1, tik. Kembali lagi dengan saya di program e-learning Universitas Muhammadiyah Indonesia. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama, pendekatan teoristis terhadap gangguan psikologis. Yang pertama, yang A, pendekatan biologis, menekankan pada penyebab organik internal. Sudut pandang biologis terdiri atas 3 kategori. Yang pertama, pandangan struktural, abnormalitas otak menyebabkan gangguan psikologis, dan yang kedua, pandangan biokimia, ketidakseimbangan neurotransmitter atau hormon yang menyebabkan gangguan psikologis, dan yang ketiga, pandangan genetika, gen-gen yang terganggu menyebabkan gangguan psikologis. Seperti ibu hamil juga, mereka mempunyai hormon progesteron, yang artinya hormon itu juga bisa menyebabkan gangguan psikologis, maka tidak usah heran kalau banyak juga ibu hamil yang gangguan emosinya juga tidak stabil. Kita lanjut lagi ke pendekatan sosiokultural. Pendekatan ini memberikan penekanan lebih pada konteks sosial tempat individu hidup, termasuk pernikahan, keluarga, lingkungan tempat tinggal, status sosioekonomi, etnis, gender, budaya. Masalah psikologis lebih banyak disebabkan oleh fungsi keluarga yang tidak efektif. Ini yang pernah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, termasuk pernikahan keluarga. Seperti sudah saya jelaskan, kenapa banyak sekarang pertengkaran dalam rumah tangga. Saya juga banyak menangani tentang pertengkaran dalam rumah tangga. Yang pertama, permasalahannya adalah karena tingkat ego yang tinggi. Memang pada dasarnya ego laki-laki itu memang tinggi dibandingkan dengan ego perempuan. Terus status sosioekonomi, ini banyak terjadi tentang sosioekonomi. Apalagi banyak sekarang perkataan dengan seperti ini, uangku uangku, uangmu uangku. Sama seperti udah wanita ini mencari uang untuk diri dia sendiri, sedangkan laki-laki itu uang istri. Sebenarnya tidak boleh, kalau dalam rumah tangga itu tidak boleh seperti itu. Kita harus sama-sama saling membantu. Kalau ada statement yang seperti itulah yang menjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Pendekatan interaksi, model biopsikososial. Perilaku abnormal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis seperti proses-proses dalam otak dan hereditas, faktor psikologis atau seperti pikiran yang terdistorsi dan harga diri yang rendah, dan faktor sosiokultural seperti fungsi keluarga yang tidak efektif dan kemiskinan. Yang dimaksud fungsi keluarga yang tidak efektif ini mungkin dalam segi suami istri, yang biasanya mungkin istri yang terlalu sibuk bekerja atau suaminya yang terlalu sibuk bekerja. Biasanya kalau terjadi suami yang sibuk bekerja, mungkin suami memang pada dasarnya memang harus mencari nafkah untuk keluarganya. Kebanyakan laki-laki itu bukan sibuk dan bekerja, ya mungkin lebih kepada sibuk dengan teman-temannya. Setelah pulang kerja nongkrong, dia tidak langsung pulang ke rumah. Itu yang dikatakan dengan fungsi keluarga yang tidak efektif. Gangguan bipolar. Penderita gangguan bipolar mengalami siklus berulang depresi yang bergantian dengan mania, merasa euforia, terlalu bersemangat, optimis, dan tidak realistis. Etiologi psikodinamika adalah depresi insting agresif yang diarahkan ke dalam diri behaviorisme. Individu mengalami stimulasi yang aversif seperti stres yang berkepanjangan, di mana individu tidak mempunyai kendali terhadap situasi tersebut. Kognitif adalah individu yang depresi jarang memiliki pikiran yang positif. Mereka memaknai hidup dengan cara memukul diri sendiri serta memiliki harapan negatif tentang masa depan. Ini gangguan bipolar adalah gangguan mood. Bisa dikatakan dengan gangguan mood, dengan 1 jam kemudian mood dia berubah. Dia bisa jadi orang yang temperamen. Itu yang dikatakan dengan gangguan bipolar. Di jam 8 dia menjadi orang yang baik, nanti di jam 9 dia menjadi orang yang temperamen, orang yang kasar. Itu yang dikatakan dengan gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini termasuk dengan gangguan kepribadian. Kita juga tidak boleh langsung menghakimi orang, oh kamu inilah gangguan bipolar. Itu tidak boleh. Kita juga harus melakukan tes kepribadian dulu yang dilakukan oleh seorang psikolog. Orang yang gangguan bipolar ini biasa dia jarang memikirkan pikiran dia yang positif. Dia selalu memikirkan diri dia negatif. Dia susah untuk berpikir positif, dia lebih senang untuk berpikir negatif. Misalnya selalu
buruk sangka kepada orang, selalu tidak pernah berpikir positif kepada orang, makanya terjadilah gangguan bipolar. Gangguan disosiasi adalah gangguan psikologis yang melibatkan kehilangan memori atau perubahan identitas secara mendadak. 3 jenis gangguan disosiasi adalah: yang pertama, amnesia, gangguan disosiasi yang ditandai oleh kehilangan ingatan yang ekstrim sebagai akibat stres psikologis yang berkepanjangan. Orang yang stres dalam bekerja itu sering kali lupa. Memang lupa itu adalah lumrahnya manusia, sifatnya manusia. Tetapi orang yang stresnya tinggi, dia lebih mudah lupa dibandingkan orang yang tidak stres. Hari ini kita sudah berjanji, bisa jadi besok dia akan lupa. Bahkan malamnya pun dia sudah tidak ingat bahwasanya dia punya janji. Orang itulah yang dikatakan contoh orang stres yang tinggi. Biasa orang yang punya pekerjaan yang berat yang sering lupa dibandingkan orang yang tidak bekerja. Dan yang kedua, fugu, gangguan disosiasi di mana individu mengalami amnesia, pergi jauh dari rumah dan membuat identitas baru. Ini sering terjadi mungkin kepada orang tua ya, orang tua yang mengalami amnesia. Memang kalau kita sudah tua, sudah sering mengalami lupa. Hari ini dia letaknya di sini, nanti 1 jam kemudian dia lupa meletakkan barangnya di mana. Dan yang ketiga, gangguan identitas disosiasi, yang artinya individu memiliki 2 atau lebih kepribadian atau satu kepribadian mendominasi pada satu waktu, sementara kepribadian lain mengambil alih pada waktu lain. Kepribadian ini dipisahkan oleh dinding amnesia. Ini hampir sama seperti orang kepribadian ganda. Pernah melihat orang kepribadian ganda? Orang kepribadian ganda itu di siang hari dia menjadi seorang wanita, hampir sama seperti wanita tomboy ya. Tetapi di malam hari dia bisa menjadi seorang wanita tomboy yang seutuhnya. Itu yang dikatakan dengan orang kepribadian ganda. Dia mempunyai 2 kepribadian yang ada dalam diri dia, di antara wanita dan laki-laki. Next, skizofrenia schizo, terpecah perenia, sama dengan pikiran-pikiran terpecah dari realitas. Ini merupakan gangguan psikologis yang parah yang dicirikan oleh adanya proses-proses berpikir yang terganggu. Gejala positif skizofrenia, yang artinya halusinasi, delusi, pikiran terganggu, misalnya incoherent, gangguan pada gerakan, misalnya katatonia. Gejala negatif skizofrenia adalah afek datar atau tidak menunjukkan ekspresi emosi. Penyebabnya adalah sebagian disebabkan oleh faktor genetis. Penanda genetika untuk munculnya skizofrenia adalah kromosom 10, 13, dan 22. Secara psikologis, kombinasi dari disposisi biogenetik dan stres menyebabkan skizofrenia. Kenapa bisa terjadi skizofrenia? Karena dia sudah mengalami stres berat, karena tidak teratasi stres ringan dia. Stres punya 3 macam. Yang pertama stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Jika stres ringan dia dan stres sedang dia tidak teratasi, maka terjadilah skizofrenia. Orang skizofrenia itu adalah orang gila biasanya. Skizofrenia ini yang atasi oleh orang psikiater yang dari S1 kedokteran. Kenapa harus skizofrenia yang diatasi oleh orang kedokteran? Karena orang kedokteranlah yang berhak memberikan obat, sedangkan orang psikolog hanya memberikan terapi. Gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian merupakan pola-pola kognitif perilaku yang maladaptif dan kronis yang terintegrasi pada kepribadian seseorang. Individu dengan gangguan kepribadian menjadi masalah untuk orang lain. Sumber kebahagiaan mereka bersifat membahayakan atau ilegal. Cukup di sini program e-learning saya tutup di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.